Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'du, jamaah Kuantum Tarbiyah yang sama-sama mengharapkan ridho serta maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan siang menjelang sore hari ini kita bisa dijumpakan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala dalam rangka melaksanakan salah satu titah dan perintahnya, yaitu thalabul ilm. Ini menjadi suatu hal yang luar biasa bagi sahabat-sahabat sekalian dalam kondisi saum, tengah hari, jam waktu-waktunya perut sudah mulai main drum band, kemudian kalau dirasa-rasa enaknya adalah melipat mata, maka kemudian sahabat para mujahid ilmu ini luar biasa. Tetap hadir, ikut andil dalam ikut kajian-kajian yang dilaksanakan oleh Kuantum Tarbiyah. Masya Allah, kita patut bersyukur karena kita berada dalam sebuah society, sebuah masyarakat, sebuah kumpulan yang kemudian menghantarkan kita untuk menjadi orang yang selalu berthalabul ilmi. Karena intinya thalabul ilmi itu minal mahdi ilal lahdi. Tidak ada batas waktu. Tidak ada karena saya sudah beres S1, saya sudah beres S2, saya sudah beres S3, saya sudah profesor, saya harus aki-aki, nges nini-nini begitu. Nges eureun mau diajar. Tidak ada bahasa begitu. Karena intinya kemudian minal mahdi ilal lahdi. Yang kedua yang juga perlu diingat oleh kita bahwa menuntut ilmu itu pasti bakal banyak terjalnya, halangannya. Apalagi sekarang online, kemudian butuh kuota, butuh segala macam. Tapi yakinlah, man salakalahu tariqan ilal ilmi, sahalallahu tariqan ilal jannah. Siapa orang yang kalau menurut bahasa Jerman nama seleket gitu punya, susah dicari solusinya, kuota habis segera nyari, HP rusak segera beli yang baru begitu. Kenapa? Karena tujuannya ingin ilmu. Maka kuncinya kemudian sahalallahu tariqan ilal jannah. Maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Yang ketiga, ini poin pentingnya juga adalah menuntut ilmu, dan ilmu yang kita akan miliki itu menjadi kunci keberhasilan kita di dunia dan akhirat. Siapa orang yang ingin dunia, fa'alaihi bil ilmi. Siapa orang yang ingin akhirat, fa'alaihi bil ilmi. Wa man yuriduhuma fa'alaihi bil ilmi. Mau dunia dengan ilmu, mau akhirat dengan ilmu, mau kedua-duanya pun juga dengan ilmu. Nah, menjadi suatu hal yang luar biasa, hadirin sekalian, jamaah sekalian, keinginan kita yang besar untuk mencari ilmu, tidak pantang menyerah. Senada sedikit yang ikutannya juga tidak menjadi alasan. Mau banyak, mau sedikit. Karena yang menjadi kunci atau poin yang sangat penting bukan banyak sedikitnya. Tapi kemudian kita mampu hadir untuk memberikan andil yang sangat besar. Kita berperan serta bagaimana kita bisa mencari ilmu. Karena ingat, ke depan justru yang berbahagia itu adalah kelompok orang-orang yang sedikit. Karena nanti orang yang mendapat bahagia, mendapatkan surga, itu adalah sedikit, tidak akan banyak. Sebagian besar dari kelompok manusia dan jin itu nantinya akan masuk ke dalam neraka. Bahkan Islam ke depan itu bakal seperti hal yang asing. Bada'a ghariban wa sayaudu ghariban fatuba lil ghuraba. Islam itu asing. Asing itu berarti sedikit orang yang melakukan. Orang-orang yang memegang teguh Islam ke depan itu bagai memegang bara. Sehingga sangat sedikit orang yang mampu melakukannya. Nah, kemampuan untuk menjadi orang yang dianggap asing oleh orang lain, itu adalah bisa diambil, bisa dikuasai jika kita mendapatkan ilmu. Dan ilmu itu salah satunya bisa kita raih dengan mengikuti berbagai macam kajian. Jadi subhanallah, ini untuk para pelaksana tugas Kuantum Tarbiyah luar biasa. Setiap hari melaksanakan kajian, para ibu, para bapak, saudara-saudara sekalian, sahabat-sahabat sekalian juga luar biasa. Insya Allah, jika kita konsisten
istiqomah di jalan ini, kita akan menjadi kelompok orang yang mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian, jemaah sekalian, ini temanya dari Kang Dodoy rada gaya ini hari ini. Judulnya The Real Champion. Cuman bukan Liga Champion eta Real Madrid lawan Barcelona, bukan. Ini dalam arti the real champion atau the real winner. Kalau kemudian bahasa Arabnya manil faizun. Siapa sebetulnya yang disebut dengan pemenang? Saya yakin kalau sahabat sekalian ditanya mau nggak jadi pemenang, pasti jawabannya pasti mau. Cuman pertanyaannya adalah apakah paradigma champion, paradigma the winner, paradigma faizunnya sama atau tidak? Apa yang ada di benak kita ketika kita disebut champion, the winner, pemenang, juara? Apa yang muncul di benak kita? Mungkin akan muncul tampilan orang-orang yang kita anggap dia adalah champion, dia anggap adalah faiz, kita anggap sebagai the winner, kita anggap sebagai pemenang, sebagai juara. Contoh, kalau kita mau masuk ke masa lalu misal, maka kita akan menyangka atau berpikiran yang disebut dengan pemenang adalah mereka yang sangat berkuasa. Seperti berkuasanya Fir'aun zaman dulu. Saking berkuasanya Fir'aun, maka dia mengatakan ana rabbukumul a'la. Akulah Tuhan yang tinggi. Kenapa? Karena merasa diri paling berkuasa. Titah perintahnya tak ada satupun orang yang bisa menghalanginya. Apapun yang dia inginkan pasti akan dilakukan oleh yang lain. Kenapa? Karena ketakutan. Kuasanya luar biasa. Ya, bisa menghidupkan, mematikan ketika berdiskusi dengan Nabi Allah. Padahal mematikan, menghidupkan dalam versi Fir'aun itu adalah memanggil dua orang, yang satu dibiarkan hidup, yang satu kemudian dibunuh. Bisa jadi pemahaman kita tentang champion, tentang the winner, tentang juara, pemenang itu adalah mereka yang punya kekuasaan. Atau bisa jadi ini orang yang kaya raya. Dalam kisah di Quran diceritakan dengan Qarun. Orang yang sangat kaya raya, tapi kemudian dia merasa bahwa kekayaan itu adalah hasil dari jerih payahnya sendiri. Ketika ditanya, diminta oleh Musa tentang harta yang harus dizakatkan, maka kemudian Qarun menjawab, ini hartaku, hasil kerjaku, hasil kerja kerasku, hasil keringatku. Apa urusannya aku mesti mengeluarkan zakatnya? Inilah Qarun. Yang kemudian Allah azab dengan memasukkan seluruh hartanya yang luar biasa, yang katanya secara percenahan, saking banyaknya, hartanya dikumpulkan dalam gudang, gudangnya dikunci, kuncinya dibawa sama puluhan kuda, itu tidak terangkat. Kunci gudang hartanya. Bukan hartanya, tapi kunci gudang hartanya. Saking banyaknya harta yang dimiliki oleh Qarun. Tapi dengan mudah Allah memasukkan kemudian ke dalam tanah. Seluruh hartanya beserta dengan Qarunnya. Maka kadang kita kalau sekarang Kang Dodoy nemu harta, lagi macul, tiba-tiba ada ngegeduk, ternyata ada harta yang di bawah tanah, maka kita sering menyebutnya dengan harta karun. Padahal karuna di mana, kemudian Kang Dodoy maculna di Samarang, jaka sembung bawa goloh, begitu. Itu yang kedua bisa jadi. Jadi kemudian orang yang dianggap pemenang adalah mereka yang punya harta yang sangat banyak. Atau bisa jadi kalau kekinian, ini ada gambar, kalau yang tahu ini pasti tahu, ini pelari tercepat. Mereka yang memenangkan pertandingan, mereka yang memenangkan kejuaraan, itulah disebut dengan sebagai pemenang. Atau ada satu lagi ini, Mike Tyson, si leher beton. 1 detik, 2 detik, tidak lebih dari 1 menit, musuhnya semuanya terjungkal oleh Mike Tyson. Apakah dia yang disebut dengan kemudian pemenang? Ya, champion, the winner itu. Atau ini seorang presiden, kalau mau disebut misal Fir'aunnya zaman sekarang, kalau alam misal nggak boleh ngomong begitu ya. Tapi misal dia memiliki kekuasaan yang sangat tinggi. Kenapa? Karena dia menjadi presiden di sebuah negara adidaya yang memiliki power yang sangat kuat. Rudalnya di mana-mana, pasukannya di mana-mana, kekuasaannya pun juga banyak. Atau yang bukan Qarun, yang harta luar biasa zaman sekarang, ini adalah orang-orang yang terkaya di dunia. Ini ada Bill Gates, yang Microsoft, ada yang punyanya Facebook, ini yang tidak berambut ini yang punya Amazon. Ini orang-orang terkaya di dunia. Pertanyaannya adalah apakah cerminan dari pemenang, dari champion itu adalah seperti ini? Mari kita dulu pahami dulu apa yang dimaksud dengan pemenang. Apa yang disebut dengan menang? Apa yang disebut dengan pemenang? Apa itu juara? Apa itu winner?
Apa itu champion? Apa itu champions? Ya. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, ini sekedar informasi atau pengetahuan bagi kita saja. Ini menang itu diartikan dengan 6 hal. Dapat mengalahkan musuh, lawan, saingan, meraih mendapat hasil, lulus dalam ujian, mendapat hadiah, dapat melebihi atau lebih dari, kemudian dinyatakan benar dalam sebuah perkara. Misalnya kasus si A dinyatakan menang dalam kasusnya, itu menang, diartikan menang. Pemenang ini artinya adalah orang yang pihak yang menang. Kemudian kalau juara, orang atau regu yang mendapat kemenangan dalam pertandingan, orang yang gagah berani, orang yang pandai bersilat, pendekar, jagoan, pengatur dan pelare dalam persambungan, pemimpin peralatan, ahli atau terpandai dalam sebuah pelajaran sebagainya. Sedangkan winner itu diartikan sebagai pemenang, juara, pemenangan, kemenangan. Champion itu diartikan sebagai pembela, penyokong, mendukung, dan juara. Kalau dilihat secara bahasa Arab, ini ada kata faza, karena bahasa Arab sebetulnya banyak sekali kata-katanya, saya ambil satu. Ini ada kata faza, yafuzu. Ini bahasa secara umum, artinya memenangkan, memperoleh, menghasilkan, mendapatkan, berhasil, sukses, mengalahkan, memukul, memperdaya. Itu faza. Ya. Kemudian orang-orang yang beruntung, orang-orang yang kalau dalam bahasa Quran al-faizun atau faiz, faizun, al-faizun, ini orang-orang yang beruntung, orang-orang yang menang, orang-orang yang mendapat kemenangan. Nah, itu secara bahasa. Maka sebetulnya siapa atau sesungguhnya yang disebut dengan pemenang teh saha? Nah, maka saya mencoba untuk memfilter kata faza dan kata faizun yang ada di dalam Al-Quran. Karena tadi secara bahasa ini diartikan sebagai faza, faiz, itu artinya adalah pemenang. Nah, ini ada surat At-Taubah ayat 20. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Alladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillah bi amwalihim wa anfusihim a'dhamu darajatan indallah wa ulaika humul faizun. Perhatikan huruf-huruf atau kata-kata yang diwarnai. Amanu orang beriman, hajaru orang yang berhijrah, jahadu orang yang berjihad, fi sabilillah bi amwalihim wa anfusihim a'dhamu darajatan indallah, akan memiliki derajat tinggi di sisi Allah. Terakhirnya ulaika humul faizun. Dari ayat surat At-Taubah ayat 20 ini ada 3 hal yang kemudian dianggap atau menurut Al-Qur'an disebut sebagai pemenang. Amanu beriman, hajaru berhijrah, kemudian jahadu yang berjihad. Selanjutnya di ayat Al-Mu'minun ayat 111 disebutkan ini jazaituhumul yauma bima sabaru annahum humul faizun. Sekali lagi perhatikan yang warnanya biru dan warnanya merah, ya. Aku memberi balasan kata Allah kepada mereka di hari ini karena kesabarannya. Ini poin pentingnya. Sabaru karena sabar, annahum bahwa mereka yang bersabar, ya, humul faizun adalah mereka yang orang yang menang. Sudah ada 4. Yang keempat ini adalah sabaru. Selanjutnya dalam surat An-Nur ayat 52, wa may yuti'illaha wa rasulahu wa yahshallaha wa yattaqhi faulaika humul faizun. Ada 3 di sini disebutkan, yuti'illah wa rasulah, yang taat kepada Allah dan Rasulnya. Wa yahshallah, yang takut kepada Allah. Wa yattaqhi, dan yang bertakwa kepada Allah. Faulaika humul faizun, maka mereka itulah yang disebut sebagai mendapatkan orang-orang yang mendapatkan kemenangan dari Allah. Taat kepada Allah, takut kepada Allah, kemudian takwa kepada Allah. Surat An-Nur ayat 52. Selanjutnya dalam surat An-Nur juga disebutkan, ini dalam surat ini salah, ini bukan An-Nur, surat Amma yatasaalun, innalil muttaqina mafaza. Di sini disebutkan orang yang mendapatkan kemenangan mafaza itu adalah muttaqin, orang yang takwa. Selanjutnya, jamaah sekalian bisa kembali untuk fokus ke layar, ke HP atau ke laptopnya masing-masing. Ini disebutkan dalam surat Az-Zumar ayat 61,
wa yunajjillahu alladziina taqaw bimafazatihim la yamassuhumus su'u walahum yahzanun. Dan Allah menyelamatkan orang-orang ittaqau yang bertakwa bimafazatihim karena kemenangan mereka. La yamassuhumus su', tidak akan disentuh oleh azab. Maksudnya neraka, walahum yahzanun, dan mereka tidak akan berduka cita, takkan pernah bersedih, tidak akan pernah galau. Nah, ini orang yang takwa. Orang takwa bimafazatihim, ini karena kemenangan mereka, tidak akan disentuh oleh neraka dan tidak akan berduka cita. Jamaah sekalian, di surat Al-Ahzab ayat 71 ini ada juga kata fauzan, kemenangan yang besar, ya. Siapa itu? Yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu. Siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, faqad faza fauzan azima. Jadi yang kemudian mendapatkan kemenangan besar itu adalah mereka yang taat kepada Allah dan Rasulnya. Al-Hasyr. La yastawi ashabun nari wa ashabul jannah. Ashabul jannati humul faizun. Silakan disaksikan, dilihat. Fokus lagi, kembali ke huruf kata yang diwarnainya. Ada ashabul jannah, humul faizun. Jadi orang-orang yang beruntung menurut surat Al-Hasyr ayat 20 ini adalah ashabul jannah. Orang yang beruntung adalah mereka penghuni surga. Surat Al-Imran ayat 185 ini disebutkan kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah faman juhjiha 'anin nari wa udkhilal jannata faqad faz. Itu kuncinya. Barang siapa yang dijauhkan dari neraka, juhziha 'anin nar wa udkhilal jannah, dimasukkan ke dalam surga, faqad faz, maka mereka itulah yang kemudian disebut sebagai orang-orang yang beruntung. Hadirin sekalian, silakan disaksikan, silakan dilihat dari beberapa ayat di atas yang sudah disampaikan dari mungkin 5 sampai 6, 7 ayat di atas, maka kalau mau disimpulkan bahwa yang kemudian the real champion, the real winner, al-fa'izun al-haqiqiyah, ya, pemenang sebenarnya itu ada beberapa hal. Alladzina amanu, orang yang beriman, wa hajaru, orang yang berhijrah, wa jahadu, orang yang berjihad, bima sabaru, orang yang bersabar, yuti'illaha wa rasulah, orang yang taat kepada Allah, wa yahsallah, orang yang takut kepada Allah, wa yattaqhi, orang yang takwa kepada Allah, ashabul jannah, penghuni surga, juhziha 'anin nar, dijauhkan dari api neraka, dan yang terakhir udkhilal jannah, orang yang dimasukkan ke dalam surga, itulah al-faizun, itulah the real champion, itulah the real winner, merekalah pemenang-pemenang sejati. Mari kita saksikan jamaah sekalian, bisa kembali fokus, duduknya kembali rapi, kemudian cari posisi yang nyaman, bahwa yang pertama, orang pemenang, the real champion, orang yang betul-betul dianggap sebagai pemenang, itu adalah orang yang beriman. Pernah dibahas di pertemuan-pertemuan sebelumnya, ketika Chan Usum lockdown begitu ya, Bapak Ibu sekalian, bahwa al-imanu inda ahli sunnati wal jamaati huwa al-iqraru bil qalbi wa nutqi bil lisani wal amali bil jawari. Al-iqraru bil qalbi wa nutqu bil lisan wal amalu bil jawari. Bahwa sesuatu hal dianggap sebagai iman kalau 3 unsurnya ada dalam satu kesatuan yang utuh. Al-iqraru bil qalbi, diucapkan, diyakini, ada ketetapan dalam hatinya. Wa nutqu bil lisan, diucapkan dengan lisan, wal amalu bil jawari, dan dilakukan dengan perbuatan. Maka ketika orang ngomong iman kepada Allah, maka ketiga hal itu harus ada. Nggak bisa lisan ngomong, hati kemana. Nggak bisa hati kemana, perbuatan kemana. Ketiga-tiganya harus ada. Antara lisan, antara hati, antara perbuatan menjadi satu kesatuan. Lisan mengikrarkan, lisan menyebutkan iman kepada Allah,
hati meyakini iman kepada Allah, dan amalan perbuatan membuktikan bahwa kita beriman kepada Allah. Kalau kita beriman kepada hari akhirat, maka ketiga hal ini harus serempak, seia, sekata, sama. Karena kalau beda, maka bisa jadi kita masuk ke dalam kategori orang yang munafik, orang yang fasik, orang yang menampakkan keimanan dari lisan, tapi menyembunyikan kekufuran dalam hatinya. Jangan sampai seperti itu. Maka hadirin sekalian, jamaah sekalian, kalau kita berbicara tentang al-iman, iman kepada rukun iman yang 6, maka ketiga hal ini harus ada. Iman kepada malaikat, iman kepada rasul, iman kepada kitab, iman kepada hari akhir, iman kepada takdir. Maka ketiga-tiganya harus ada, nampak dalam diri kita. Lisan mengucapkan, hati meyakininya, dan yang paling sangat penting, perbuatan harus sesuai dengan kedua hal yang tadi. Kemudian yang kedua, orang yang dianggap atau disebut sebagai pemenang sejati itu adalah orang-orang yang berhijrah. Hijrah artinya secara bahasa itu pindah, menjauhi atau menghindari. Atau disebut juga kerasnya sesuatu secara bahasa. Ya. Jadi secara bahasa hijrah itu adalah menjauhi sesuatu dengan sangat keras. Karena adanya ketidaksetujuan dan kebencian. Karena tidak cocok, tidak pas, tidak terbiasa, kemudian pindah, menjauh dari sesuatu hal itu. Itu kemudian disebut dengan hijrah. Sedangkan menurut Munawar Khalid, seorang pakar hadis dan penulis biografi Rasulullah, ini pengertian hijrah dibagi dalam 3. Pindah dari negeri orang kafir atau musyrik ke negeri orang Islam. Seperti terjadi pada diri Rasulullah dan para muhajirin yang meninggalkan Mekah menuju Madinah, tempat kaum Ansor yang telah menyatakan keislamannya. Yang kedua, mengasingkan diri dari bergaul dengan orang kafir atau musyrik yang berlaku kejam dan suka menyebarkan fitnah ke tempat yang aman. Seperti yang diperintahkan Rasulullah kepada para sahabat untuk berhijrah dari Mekah ke Habasyah. Atau pindah dari kebiasaan mengerjakan perbuatan munkar atau buruk kepada kebiasaan mengerjakan perbuatan yang baik. Itu secara bahasa dari pembagian pengertian hijrah. Nah, tetapi juga ada kemudian orang yang memaknai bahwa hijrah itu ada 2. Ada maknawiyah, ada makaniyah. Ya. Kalau makaniyah artinya secara tempat, berpindah tempat. Ya. Karena untuk keamanan, al-amniyah untuk keamanan, lidu'afa untuk orang yang lemah. Contohnya ketika Nabi hijrah memerintahkan sebagian sahabat untuk hijrah ke Habsyah. Ya. Untuk lil-itija, untuk sementara, ya. Berlindung sementara. Ya. Atau kemudian untuk karena iman. Karena iman secara umum itu seperti yang diperintahkan berhijrah ke Madinah. Di Mekah tidak sesulit ketika awal-awal, karena umat Islam sudah relatif agak jumlahnya bertambah. Tapi karena diperintahkan, karena iman, maka kemudian berangkatlah para sahabat berhijrah ke Madinah. Tapi pertanyaannya, apakah hari ini kita bisa melaksanakan hijrah secara makan? Maka sangat tergantung kondisi kita hari ini. Kalau kemudian kita berada di posisi di mana satu tempat kita berada di Garut misal, dan kalau kita tetap di Garut, kita tidak mungkin melaksanakan peribadahan kita kepada Allah misal, karena ditekan oleh A, B, C segala macam, ini bicara kalau bab ngalamun begitu, maka bisa jadi hijrah makani itu menjadi hal yang diwajibkan kepada kita. Tapi karena kita melihat menyaksikan kondisi kita hari ini relatif dalam kondisi yang mampu melaksanakan berbagai hal dengan mudah, kita bisa beribadah dengan bermudah, kemudian hidup dalam kemudahan segala macam, maka kemudian hijrahnya tetap menjadi sebuah hal yang harus kita laksanakan, tetapi kemudian hijrah secara maknawi. Apa? Minal jahiliyah ilal Islam. Kita hijrah dari jahiliyah kepada Islam. Kita hijrah dari hal-hal yang kemudian kebodohan, kemunkaran, dan segala macam, itu kepada Islam, kepada hidayah. Yang kedua, minal kufri ilal iman. Dari kufur kepada keimanan. Dari menolak kepada menerima. Minasyirki ila tauhid, dari menyekutukan Allah kepada mengesahkan Allah. Ya. Dari kita mulai masih ada hal-hal yang sifatnya musyrik yang mungkin kita lakukan, maka mulai kita untuk berhijrah dari syirik, dari kemusyrikan kepada tauhid. Kemudian minal batil ilal haq, dari kebatilan kepada kebenaran. Minan nifaq ilal istiqamah, dari mencela kepada istiqamah. Minal maksiat ila ta'ah, dari maksiat kepada taat. Itu yang harus kita lakukan. Dan yang terakhir, minal haram ilal halal, dari hal-hal yang haram kepada hal-hal yang halal. Bersihkan diri kita
dari hal-hal yang haram, walaupun hanya sekecil apapun. Bapak Ibu sekalian, tolong diingat, pastikan dengan betul bahwa apa yang hari ini nempel di tubuh kita, itu jelas kehalalannya. Hari ini apa yang kita masukkan ke dalam perut kita, setetes air minum, satu buah korma mungkin yang nanti kita sahur siapkan, berbuka kita siapkan, pastikan kehalalannya. Kenapa? Karena halal dan haram bisa jadi rasa makanannya bisa sama. Tapi kalau kemudian kita mengkonsumsinya, maka akan ada perbedaan kecenderungan yang sangat besar antara kita mengkonsumsi makanan yang haram dengan mengkonsumsi makanan yang halal. Ada kecenderungan kita lebih mudah berbuat maksiat kalau kemudian kita banyak mengkonsumsi yang haram. Ya. Kalau hari ini kita tilawah Quran, baru juga megang Quran, 1-2 menit tangan sudah bergetar. Kita hari ini mengaji Quran, subuh, niatnya luar biasa, mau tamat 1 juz, tapi baru 1 halaman, itu mata sudah nutup, Quran jadi nggak kelihatan, hurufnya nama kecil, tambah burem, poek mongkleng, ternyata sudah ngacai. Padahal baru berapa halaman. Padahal kalau nonton TV, Masya Allah. Kalau kita baca majalah, misal, baca novel atau bermain, kalau yang anak-anak main PlayStation misal, megang HP, luar biasa, kuat sekali itu tangan. Tapi kalau megang Quran, luar biasa, bergetar, baru juga 2 menit. Hati-hati, bisa jadi banyak hal yang haram yang kita konsumsi. Riba, jauhi riba. Karena riba itu pasti akan kemudian merusak, menghancurkan. Hilangkan, jauhi praktek-praktek riba. Kalau tidak sama sekali memungkinkan untuk menjauhinya, maka minimal meminimalisir. Ya, itu minimal sekali, tapi harus dikuatkan untuk menjauhinya. Jangan sedikit pun kita masuk ke dalam praktek-praktek riba. Karena intinya kalau kita ada lebih dari transaksi, misal kita meminjamkan uang kepada orang, kemudian orang mengembalikannya lebih kepada kita dan ditentukan oleh kita, maka itu kemudian dikategorikan riba. Ada nilai lebih dari apa yang kita berikan. Maka kemudian itu disebut dengan riba. Maka jauhi itu. Hal-hal yang haram kita jauhi, sedikit demi sedikit kita jauhi. Kalau mungkin, kalau mau total 100% melakukan revolusi, lakukan. Kita kembali kepada yang halal. Tapi kalau misalnya berproses, berfase, itu dipersilahkan. Better late than never. Daripada tidak sama sekali, ya. Kalau mayudraku kulluhu la yudraku kulluhu. Mayudraku kulluhu la yudraku kulluhu. Kalau tidak bisa mendapatkan semuanya, jangan ditinggalkan semuanya. Nah, itu kemudian poin berkaitan dengan hijrah. Yang kedua, ini berkaitan dengan orang yang disebut dengan pemenang itu adalah orang yang berjihad. Ya. Al-jihadu ma'hudun minal juhdi wa huwa at-taqatu wal masyaqqah. Jihad diambil dari kata al-juh yang artinya kuasa dan kesempitan. Al-jihadu fil lughati badlu ma fil wus'i minal qawli wal fi'li. Secara bahasa jihad bermakna mengerahkan segenap potensi dengan ucapan dan perbuatan. Jadi secara bahasa jadi itu kita mengerahkan apapun yang kita miliki, potensi yang kita miliki, ucapan, perbuatan, pikiran, apapun itu, ya, itu disebut dengan jihad. Ya, secara istilah badlulusi wa taqati fil qitali fi sabilillah bin nafsi au muawanatu bimalin au ra'yin au lisanin au taksir sawadin au ghairi dzalik. Upaya mengerahkan segenap kekuatan dalam perang fi sabilillah secara langsung maupun memberikan bantuan keuangan, pendapat, atau perbanyakan logistik dan lain sebagainya. Jadi intinya adalah jihad, kita mengerahkan potensi yang kita lakukan, kita miliki hari ini agar Islam bisa jaya dengan apa yang kita miliki hari ini. Kalau hari ini kita punya mobil, maka bagaimana mobil yang kita miliki itu membuat Islam menjadi jaya. Hari ini kita punya bisnis roti misal. Bagaimana bisnis roti kita bisa membuat Islam menjadi jaya? Hari ini kita menjadi guru, hari ini kita menjadi pedagang, hari ini kita menjadi petani, kita hari ini menjadi apapun itu. Maka apapun itu harus kita optimalkan agar Islam bisa jaya dengan apapun itu. Itu berkaitan dengan pengertian dari jihad. Nah, ragam jihad atau beberapa macam atau bagian atau apa istilahnya ya, ragam jihad lah diistilahkannya. Ini adalah ada banyak sekali, cuma di sini disebutkan 5. Yang pertama
Jihad dalam arti menolong agama Allah. Ya. Bukan berarti Allah butuh pertolongan, tetapi justru kita yang butuh menolong Allah itu. Kenapa? Karena kita akan dijaga nanti oleh Allah. Jihad dalam arti menasihati penguasa zalim, mengkritik penguasa, memberikan nasihat penguasa. Maka ketika para khalifah kemudian diangkat menjadi khalifah, terutama para khalifah Rasyidin, maka perkataan yang umum yang mereka lakukan dan mereka katakan adalah, kalau aku benar, ikuti aku, tapi kalau aku salah, tolong ingati aku, luruskan aku. Kan begitu. Tidak seperti sekarang lah, begitu ya, Ibu sekalian. Dikritik malah kemudian dipenjarakan. Yang ketiga, ini jihad dalam bentuk haji mabrur bagi wanita. Kenapa? Karena nanti dilihat di dalilnya, itu adalah jihad dalam medan perang itu tidak wajib bagi seorang perempuan. Ya, maka ada yang protes, laki-laki bisa jihad, kenapa perempuan enggak? Maka kata Nabi, jihadnya perempuan itu adalah haji mabrur. Kemudian menjaga harta dan keluarga. Jadi kalau kita misal nauzubillah min dzalik, ada maling masuk ke rumah, kemudian atau kita di tengah jalan dicegat, kemudian kita mempertahankan harta kita sampai misal meninggal, maka itu kategorinya jihad. Dan yang terakhir adalah jihad melawan hawa nafsu. Ya, kan ini luar biasa. Hawa nafsu ini, kalau yang tadi itu berkaitan dengan orang lain, misal, tapi kalau hawa nafsu ini berkaitan dengan diri kita sendiri. Jamaah sekalian, ini bisa dilihat dalil-dalilnya. Waladina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Orang yang berjihad di jalan kami, menolong Allah, maka kemudian akan dihidayahi jalan-jalan dari Allah Subhanahu wa taala. Abdul jihad kalimatu adlin inda sultan. Jihad paling utama adalah mengutarakan perkataan yang adil di depan penguasa yang zalim atau pemimpin yang zalim. Tidak jadi penjilat, ABS, asal bapak senang, asal kemudian dia bisa mendapatkan sesuatu yang salah dari pemimpin dianggap benar, misal apa yang diingini oleh pemimpin walaupun salah dibenarkan. Nah, itu tidak seperti itu. Walaupun pahit, pasti di depan penguasa zalim kita mengatakan kebenaran itu pahit. Tapi kulil haq walau kana murran. Kita harus mengatakan yang hak, yang benar, walau bisa jadi pahit. Ya Rasulullah, taral jihad afdal amal. Apala nujahidu? Qala la lakinna afdalal jihad hajjun mabrur. Ini Aisyah yang bertanya, Rasul, jihad itu amalan yang paling utama. Boleh nggak kami ikut jihad? Begitu kata Aisyah. Maka kata Rasul, la. Tidak. Lakinna afdalal jihad hajjun mabrur. Baik-baiknya jihad bagi perempuan, karena yang bertanya adalah perempuan, itu adalah jihad. Man qutila duna malihi fahuwa syahidun. Siapa yang dibunuh karena hartanya maka dia syahid. Dibunuh karena agamanya dia syahid. Dibunuh karena darahnya maka dia syahid. Dibunuh karena membela keluarganya, itu adalah syahid. Kemudian al-mujahidu man jahada nafsahu. Mujahid adalah orang yang berjihad terhadap hawa nafsunya. Itu jihad. Jadi hadirin sekalian, poin penting dari jihad ini adalah bagaimana kita kemudian memaksimalkan potensi yang kita miliki hari ini agar kemudian Islam bisa jaya. Apakah harus perang? Sangat tergantung ke dalam kondisi. Dan jihad bukanlah perang. Tetapi perang adalah bagian dari jihad. Jihad tidak selamanya perang. Tetapi jika kemudian dalam suatu kondisi sesuai dengan perintah ulil amri, sesuai dengan perintah para ulama kita, para ustadz kita, bahwa hari ini di waktu tersebut kita harus mengangkat senjata untuk berperang, maka jihad saat itu adalah berperang. Makanya kemudian Allah dalam dalilnya mengatakan wa'iddu lahum mastata'tum min quwwatin wa min ribatil khair. Persiapkan diri kalian ya untuk menghadapi musuh-musuh Allah. Itu yang ketiga. Orang yang dianggap kemudian pemenang itu adalah orang yang berjihad. Yang keempat, orang yang pemenang itu adalah orang yang sabar. Suatu sikap menahan emosi dan keinginan serta bertahan dalam situasi sulit dengan tidak mengeluh. Itu sabar, bentuk kemampuan pengendalian diri sebagai sikap yang mempunyai nilai tinggi dan mencerminkan kekokohan jiwa orang yang dimilikinya. Syekh Utsaimin mengatakan sabar adalah meneguhkan diri dalam menjalankan ketaatan kepada Allah, menahannya dari perbuatan maksiat kepada Allah, serta menjaganya dari perasaan dan sikap marah dalam menghadapi takdir Allah. Menerima, kuat, menahan emosi, menahan keinginan, tidak mengeluh, mengendalikan diri, itulah kemudian disebut dengan bersabar. Nah, ada beberapa sabar, jamaah sekalian, ada sabar dalam ketaatan kepada Allah. Ya,
Mau tidak mau, dirasa atau tidak, diakui atau tidak, kita taat kepada Allah itu juga memiliki rintangan yang sangat besar. Kalau kita tidak sabar, pasti akan muncul rasa kesal, rasa bosan, rasa apalagi ya, capek ya Allah, kieu keneh angger we, misal begitu. Maka ketaatan kepada Allah secara sederhana, orang nanam padi, bahkan muncul tanaman lain yang merusak padi itu. Niat bertaat kepada Allah, maka akan muncul godaan dan tidak akan pernah berhenti godaan itu. Setan itu tidak akan pernah beristirahat, ya. Setan itu tidak akan pernah terkena corona misal, sehingga rest dulu, berhenti dulu, nunggu sehat dulu, enggak. Setiap waktu, setiap saat berbagai cara akan dilakukan agar kita hilang dari ketaatan kepada Allah. Sabar terhadap petaka dunia sekarang yang harus kita lakukan. Adanya wabah, kita yakin bahwa virus ini adalah makhluk Allah. Dia bergerak segala macam atas kuasanya Allah. Makhluk tahaza batila. Tugas kita adalah cuman berikhtiar secara maksimal, berdoa kepada Allah secara maksimal, kemudian bertawakal kepada Allah. Apapun hasilnya, yang penting kita berikhtiar, kita berdoa, dan kemudian bertawakal kepada Allah. Mudah-mudahan kita berdoa agar dijauhkan dari mara bahaya dari virus ini. Kemudian sabar terhadap gejolak nafsu, tadi sudah disinggung sedikit. Sabar kesulitan berdakwah di jalan Allah, terjalnya luar biasa. Tidak serta-merta orang diajak pasti iya, ya. Jangankan orang lain, kita minta atau mengajak anak buat sholat saja kan, yo sholat, ya sholat, kedap, ya duluan, mangga, ya sekedap deh, sekedap deh, 1 jam, 2 jam, kan sulit. Kalau kita nggak sabar maka mulai naik nada itu, ya, sholat, ayo sholat. Mulai naik. Tapi naik sampai mulut menjadi mata bolotot segala macam. Kenapa? Karena mungkin tadi itu memang susah. Hal kemudian dalam berdakwah itu pasti banyak kesulitan. Maka sabar menjadi kunci penting. Sabar di medan perang pasti ini sangat dibutuhkan. Sabar dalam pergaulan antar manusia, berbeda karakter, berbeda macam. Sabar untuk tidak melakukan hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir, bersabar dalam menghadapi takdir-takdir Allah yang dialami. Yang dialami oleh kita harus bersabar. Karena apa yang kita terima, apa yang ditakdirkan oleh Allah bagi kita, maka dipastikan itulah yang terbaik dari Allah untuk kita semuanya. Selanjutnya, jamaah sekalian, poin 5, taat kepada Allah, takut kepada Allah, dan takwa kepada Allah, ini bisa jadi suatu hal yang maknanya bisa senada, begitu ya. Nah ini, yuti'illah wa rasulullah, taat kepada Allah dan kepada Rasulnya, taat dalam urusan apa? Bima amarahu bihi, ya, wa taraka man nahyahu anhu. Taat terhadap apa? Terhadap diperintahkan, melaksanakan apa yang diperintahkan, kemudian menjauhi terhadap apa yang dilarang. Wa yasyallah, takut kepada Allah. Takut kepada apa? Bima madha min dzunubihi. Takut terhadap dosa yang sudah lewat yang kita lakukan. Wa berjaga-jaga bima yastaqbal, dari yang masa yang akan datang. Faulaika humul faizun alladzina faizu bi kulli khairin wa amanu min kulli syarrin fid dunya wal akhirah. Mereka yang menang dalam hal kebaikan, kemudian mereka yang aman, selamat dari setiap syar, ya, keburukan di dunia dan di akhirat. Itu kemudian disebut dengan taat kepada Allah, takut kepada Allah, ya. Nah, sedangkan untuk takwa seperti yang mungkin sudah sangat dipahami oleh Bapak Ibu sekalian, ini takwa itu adalah khasyatullah bintisali awamirihi wasinabi nawahihi. Yang disebut dengan takwa itu adalah menjauhi takut kepada Allah dengan mengerjakan perintah-perintahnya dan menjauhi larangannya. Jadi kalau disebut takwa itu kita ada ketakutan kepada Allah. Bukti takut itu apa? Mengerjakan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Nah, kalau Sayyidina Ali mengatakan ar-ridha bil qalil wal amalu bit tanzil wal ittikalu alal jalil wal istidadu li yaumil akhir. Kalau kata Sayyidina Ali, takwa itu adalah ridho dengan yang sedikit, beramal sesuai dengan Al-Quran, bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mempersiapkan diri menghadapi perjalanan akhirat. Ridho, beramal sesuai Al-Quran, tawakal, kemudian prepare, menyiapkan diri menghadapi perjalanan yang sangat panjang. Apa maksudnya? Perjalanan akhirat. Kita menyiapkan agar nanti di perjalanan tadi, nanti di akhirat yang sangat panjang, kita mendapatkan bekal yang sangat cukup, ya. Sedangkan Abu Hurairah ketika ditanya tentang takwa, maka dia balik bertanya, apakah engkau pernah berjalan di atas jalan berduri?
Penanya berkata, ya pernah. Abu Hurairah berkata, apa yang engkau perbuat? Penanya berkata, jika aku melihat duri, aku menghindar darinya, atau melangkahinya, atau mundur darinya. Abu Hurairah berkata, itulah takwa. Jadi intinya adalah kemudian berhati-hati terhadap dalam kehidupan kita, yakinkan aktivitas yang kita lakukan itu betul-betul sesuai dengan titah dan perintah Allah Subhanahu wa taala. Jangan berjalan kalau jalan yang kita lewati itu menyebabkan kita masuk dalam neraka. Baru kita melangkah kalau jalan yang kita akan lalui itu betul-betul menjadikan kita menjadi calon penghuni surga. Nah, orang yang bertakwa ini padilahnya atau apa yang akan didapatkan oleh mereka yang bertakwa. Yaj'al lahu makhraja, diberikan jalan keluar, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, diberikan rezeki dari jalan yang tiada disangka, yaj'al lahu min amrihi yusran, segala urusannya secara urusannya akan dimudahkan, yukafir anhu sayyiatihi, ditutup dihilangkan kesalahannya, dosanya, wa yu'dim lahu ajron, dan diberikan balasan pahala yang sangat besar. Ini untuk poin orang yang taat kepada Allah, orang yang takut kepada Allah, dan orang yang bertakwa kepada Allah. Kemudian untuk poin 8, poin 9, dan poin 10, ini relatif sama, bahwa orang-orang yang kemudian mendapatkan menjadi the real champion, menjadi al-faizun, itu adalah orang-orang yang ketika nanti di akhirat menjadi penghuni surga, kemudian dijauhkan dari neraka, dan poin 10-nya dimasukkan ke dalam surga. Nah, siapa saja yang menjadi ashabul jannah? Nah, ini Bapak Ibu sekalian, ini menjadi poin-poin terakhir di kajian kita hari ini. Ini yang ashabul jannah, penghuni surga itu adalah alladzina amanu wa amilus salihat. Orang yang beriman dan beramal soleh. Itu catat, surat Al-Baqarah ayat 82. Selanjutnya, lilladzina ahsanul husna. Orang-orang yang berbuat baik. Ya, wa ziyadah wala yarhaqu wujuhahum qatarun wala dhillah ulaika ashabul jannah. Ashabul jannah adalah ahsanul husna. Mereka-mereka yang berbuat kebaikan. Selanjutnya dalam surat Hud, ya. Innalladzina amanu wa amilus solihat wa akhbatu ila rabbihim. Ini poinnya tadi yang alladzina amanu wa amilus solihat sudah ada di ayat yang tadi sebagai penguat. Ini poin yang ditandai warna merah. Wa akhbatu ila rabbihim. Merendahkan diri kepada Tuhan mereka. Merasa rendah diri di hadapan Allah. Ulaika ashabul jannah. Merekalah calon penghuni surga. Hum fiha khalidun. Ada lagi dalam surat Al-Ahqaf. Ulaika alladziina tataqabbala anhum ahsana ma amilu wa natajawaju an sayyi'atihim. Ya, yang disebut dengan orang yang menjadi ashabul jannah adalah orang-orang yang kami terima dari mereka amal yang baik yang telah mereka kerjakan dan kami ampuni kesalahan-kesalahan mereka. Jadi amal baiknya diterima dan kesalahannya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah kemudian calon penghuni surga. Jadi kalau mau disimpulkan Bapak Ibu sekalian, ashabul jannah ini adalah alladzina amanu, orang yang beriman. Yang kedua wa amilus salihat, orang yang beramal soleh. Yang ketiga ahsanul husna, orang yang berbuat baik. Wa akhbatu ila rabbihim, ini yang keempat, orang yang merendahkan dirinya di hadapan Tuhannya, tidak merasa sombong, tidak membutuhkan dan segala macamnya. Alladzina nataqabbalu anhum ahsana ma amilu, orang yang diterima amal baiknya oleh Allah. Karena bisa jadi Bapak Ibu sekalian, orang beramal baik itu tidak selamanya kemudian akan pasti diterima oleh Allah. Kalau orang berbuat salah itu pasti akan mendapatkan siksa, ya, kecuali kalau diampuni. Tapi kalau orang yang berbuat baik, maka ada dulu prasyaratnya. Ikhlas tidaknya, sesuai dengan contoh Rasulnya atau tidak, itu kemudian orang berbuat baik. Terakhir, ashabul jannah itu adalah wa natajawaju an sayyi'atihim, yang kemudian diampuni, ya, orang-orang yang diampuni kesalahan-kesalahan mereka. Bapak Ibu sekalian, hadirin jamaah kajian, alhamdulillah itu mungkin yang bisa disampaikan, berhubung waktu sudah sebentar lagi asar. Intinya bahwa the real champion, pemenang sejati, al-faizun, al-hakiki, pemenang yang sejati itu adalah bukanlah tadi orang-orang yang tadi, bukanlah orang yang berkuasa besar,
bukan orang yang kaya raya, bukan orang yang larinya cepat, bukan orang yang badannya kuat, bukan. Tetapi mereka yang pemenang sejati, yang akan mendapatkan kemenangan, betul-betul kemenangan, itu adalah orang yang beriman, orang yang berhijrah, orang yang berjihad di jalan Allah, orang yang bersabar, orang yang taat kepada Allah, orang yang takut kepada Allah, orang yang bertakwa kepada Allah, para penghuni surga, orang yang dijauhkan dari neraka, dan orang-orang yang dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Itulah the real champion, ya. Itulah pemenang sejati. Mudah-mudahan kita semua jamaah sekalian yang hari ini mengikuti kajian Quantum Tarbiyah digolongkan kepada 10 kelompok orang ini. Mudah-mudahan kita semua menjadi bagian, Allah bagiankan, Allah jadikan terhadap orang-orang yang pantas dan layak menjadikan predikat dirinya sebagai seorang al-faizun, sebagai orang pemenang, sebagai the champion, sebagai the winner. Kenapa? Karena kita akan berusaha semaksimal mungkin agar kita menjadi orang-orang yang memiliki karakter ke-10 hal ini. Mudah-mudahan itu yang kemudian bisa kita usahakan. Kuncinya kita sama-sama terus thalabul ilmi, kita tawasau bil haq, tawasau bisabr, kita saling mengingatkan, jangan pernah berpikir tentang jumlah, tetapi bagaimana kita berpikir tentang kualitas. Bisa jadi kajian cuma 20, 30, cuma 50 orang. Tapi kalau kemudian kualitasnya luar biasa, insya Allah. Kuncinya, kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan kasiratan biiznillah. Begitu banyak kelompok yang sedikit, tapi mampu mengalahkan kelompok yang besar. Apa kuncinya? Biiznillah. Mendapatkan izin dari Allah. Nah, izin Allah itu insya Allah kita bisa dapatkan kalau kemudian kita menjadi pribadi yang layak disebut sebagai seorang pemenang. Kita disebut sebagai seorang pemenang kalau ada karakter-karakter dari 10 karakter ini ada dalam diri kita. Itu saja mungkin yang bisa disampaikan. Sekali lagi, mudah-mudahan kita bisa menjadi seorang pemenang, menjadi pribadi yang the real champion, the real winner. Kita mendapatkan posisi terbaik di dunia dan di akhirat. Di akhirat dijauhkan dari neraka, dimasukkan di surga, kemudian didekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Aku qouli hadza wa astaghfirullahi wa lakum. Assalamualaikum.